Keluarga DSA, perempuan yang tewas diduga dianiaya anak seorang anggota DPR RI, menuntut tersangka dihukum berat. Sementara itu, Polrestabes Surabaya menggelar reka ulang tindakan penganiayaan yang hingga kini motifnya belum diketahui. Selasa siang, Satreskrim Polrestabes Surabaya menggelar reka ulang kasus penganiayaan yang dilakukan tersangka Gregorius Ronald Tanur terhadap DSA, kekasihnya. Reka ulang dilakukan di dua lokasi, yaitu di tempat karaoke dan parkir lantai dasar sebuah mal. Dari rekonstruksi terkuak, kronologi kejadian yang menewaskan perempuan 28 tahun ini. Tersangka pun memeragakan adegan saat ia memukuli korban di dalam ruang karaoke hingga adegan ketika tersangka melindas korban dengan mobilnya. Sementara itu, kuasa hukum pengelola tempat karaoke mengaku tersangka, korban, dan 5 orang lain sempat menyewa satu ruangan karaoke. Mereka pun sempat memesan minuman keras. Bahwa peristiwa yang diduga sampai meninggalnya korban itu tidak berada di wilayah kita atau di wilayah daripada black hole. Tetapi yang jelas bahwa mereka memang ada minum di ruangan kita di room 7. Di lokasi terpisah, duka mendalam dirasakan keluarga DSA di Sukabumi, Jawa Barat. Ibu korban mengaku putrinya meninggalkan satu orang anak laki-laki berumur 12 tahun. Sebelum keluarga menerima kabar tragis itu, korban sempat menghilang dari rumah dan baru kembali berkomunikasi sekitar 8 tahun lalu. Keluarga pun menuntut tersangka dihukum berat. Ingin dihukum seberat-beratnya gitu. 12 tahun lah nggak ketemunya. Nggak pernah cerita dia disiksa atau bagaimana, Bu? Nggak pernah. Nggak pernah, Bu? Ya? Nggak pernah siksa apa nggak pernah sama sekali. Anak Edward Tanur, anggota Komisi 4 Dewan Perwakilan Rakyat dari fraksi PKB ini ditetapkan sebagai tersangka pada Jumat 6 Oktober. Kapolrestabes Surabaya Kombes Pasmaroice menyebut, usai memukuli korban dengan botol minuman keras, tersangka lantas melindas korban dengan mobil pada Rabu malam 5 Oktober. Tim forensik menemukan korban mengalami luka memar di anggota tubuh, organ dalam, dan patah tulang rusuk. Tapi polisi justru menjerat tersangka dengan pasal penganiayaan dan kelalaian yang menyebabkan kematian. Buntut dari kejadian ini, ayah tersangka Edward Tanur dinonaktifkan dari anggota Komisi 4 Dewan Perwakilan Rakyat. Adapun tersangka terancam hukuman pidana 12 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.